Ibu bapak, saudara dan saudari serta jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bumi yang kita diami ini sedang sakit oleh pandemi COVID-19. 2 tahun sudah kita dikurung dengan virus yang meregang nyawa. Hidup normal kita seketika berubah dan mulai membiasakan hal baru sebagai sebuah laku untuk merawat kehidupan. Kita sadar bahwa betapa hidup kita ringkih dan rapuh. Harta dan tahta tak kuasa menyelamatkan kita. Pada iman dan imun yang baik, kita akan aman. Pada iman yang amin, kita dirangkul Ilahi. Sungguh, derita dan keluh kita rangkul bukan miliki kita sendiri. Dia yang berkuasa atas semesta sesungguhnya turut merasakan derita yang kita rasakan. Bahkan perih dan pilu kita telah ditanggungnya. Dialah gembala kita, dialah penuntun kita, yang tak pernah meninggalkan kita sendiri pada lorong-lorong perjuangan yang panjang. Yang tak pernah berdiam tatkala kita terus bersuara demi keadilan dan kebenaran. Yang tak pernah membiarkan tetes air mata dan keringat kita menjadi sia-sia. Ia bahkan menjadikan tetes air mata dan keringat kita menjadi kristal-kristal pengharapan. Dan dalam keheningan kita mencari jawabannya. Adakah di antara kita yang hilang harap dan mulai putus asa? Adakah di antara kita yang menahan pilu duka karena saudara dan sahabat yang telah pergi dan takkan kembali? Adakah di antara kita yang kini hidup seorang diri dan tak punya apa-apa? Lihatlah. Sang gembala dan sahabatmu berdiri di muka pintu. Ia menunggumu dengan senyum. Tangannya telah terbuka menyambutmu. Mari masuk dalam hadiratnya yang maha kudus, beribadahlah. Percayalah bahwa Yesus sanggup mengangkat tiap beban dan keletihan hidup kita sesuai dengan janjinya. Jemaat yang terkasih, ibadah pada hari Minggu 18 Juli pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Fridolin Kualomine dari Gereja Protestan Maluku. Kita menyambut ibadah hari ini dengan berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 19 bait 1 sampai dengan 3, Tuhanku Yesus. Yesus, Raja Alam Raya,
Saudara-saudariku sekalian, Shalom. Bersama saya Pendeta Ridho Polomine, mari kita mulai ibadah kita di saat ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Saudara-saudari jemaat sekalian, ibadah kita di saat ini berlangsung dengan tema Gembalaku, Sahabatku yang Baik, bersama dengan nats pembimbing kita yang terangkat dari Injil Markus pasal 6 ayat 34 yang berbunyi demikian. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Saudara yang terkasih, marilah kita merendahkan diri dan mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa kita yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Kristus, Anak Domba Allah, kami datang kepadamu dan tersungkur di bawah kaki salib-Mu, mengakui segala dosa dan salah kami yang telah kami buat melawan kehendak-Mu ya Tuhan Allah. Kami jujur dan mengakui bahwa betapa rapuhnya kehidupan kami, betapa ringkihnya kehidupan kami. Kami menjadi bimbang dan tak berdaya. Sering kami berkhianat terhadap kasih setia Tuhan. Kami bahkan berkhianat kepada orang-orang yang kami kasihi, kepada keluarga kami, kepada anak-anak kami, kepada istri atau suami kami. Kami mohon Tuhan, ampunilah kami dan layakkanlah kami sebagai anak-anak-Mu, supaya Tuhan, kami terus punya kesempatan untuk bersaksi dan melayani di tengah-tengah dunia ini. Kami mengaku sungguh bahwa darah-Mu itu telah mencuci bersihkan kami dari segala dosa dan pelanggaran. Sekalipun ya Tuhan Allah, sering roh penurut tetapi daging lemah. Kami minta daripada-Mu ya Tuhan, mampukanlah kami untuk tetap tegak berdiri dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dari kami. Ini kami Tuhan, kami dengan seluruh pengakuan dosa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Saudara jemaat sekalian, bersama kita akan mendengarkan berita anugerah. Jemaat diundang berdiri. Saudara sekalian, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar berita anugerah yang terambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Saudara-saudari jemaat sekalian, untuk mempersiapkan hati kita akan membaca Alkitab secara bersama. Sebelumnya kita menyanyi NKB nomor 98 bait 1, 3, dan 4. Jemaat disilakan duduk. Roh Kudus ilhami kami. Saudara-saudari jemaat sekalian, kita akan membaca Alkitab. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Engkaulah Allah pengasih dan penyayang. Engkaulah yang telah menghimpun kami secara bersama, ada dalam persekutuan yang beribadah kepadamu di saat ini. Dan dalam ibadah ini ya Bapa, kami hendak mendengarkan sabdamu melalui pembacaan Alkitab. Siapkanlah hati kami ya Allah, supaya kami menyambut firman-Mu. Kami membaca, kami mendengarkan pemberitaan firman, dan kami dapat mengerti serta memahaminya. Lebih daripada itu, kami melakukannya sebagai satu kesaksian dan sebagai surat Kristus yang terbuka. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai 6. Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai 6. Janji tentang tunas Daud yang adil. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak.
Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya, waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan, dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Kita akan menanggapi bacaan yang pertama tadi dengan membaca Mazmur 23. Mazmur 23, Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bacaan kedua diambil dari kitab Efesus pasal 2 ayat yang ke-11 hingga ke-22. Efesus pasal 2 ayat yang ke-11 hingga ke-22. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu, mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Dalam Dia, tumbuh seluruh bangunan, rapi, tersusun, menjadi bait Allah yang kudus. Di dalam Tuhan, di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Demikianlah sabda Tuhan. Selanjutnya, kita akan masuk dalam bacaan kita yang ketiga. Bacaan kita yang ketiga, yaitu dari Markus pasal 6 ayat 30 hingga ayat 34 dan 53 hingga ayatnya ke-56. Jemaat diundang berdiri. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus
dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika, sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, hingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan yang melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, tema khotbah kita hari ini adalah Gembalaku, Sahabatku yang Baik. Dan untuk mendalami tema ini, kita dituntun dengan Injil Markus pasal 6 ayat 30 hingga 34 dan ayatnya ke-53 hingga 56. Bacaan kita ini terdiri dari dua peristiwa yang berbeda, tetapi memiliki keterkaitan. Pada ayat 30 hingga 34, murid-murid diajak untuk beristirahat seketika setelah mereka memberikan laporan akan pekerjaan dan pemberitaan mereka. Dan ayat 53 hingga 56 tentang Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Di antara ayat tersebut, yakni ayat 35 hingga 52, ada dua peristiwa besar yang diperlihatkan, yaitu yang pertama, Yesus memberi makan 5.000 orang. Dapat kita lihat dalam ayat 35 hingga 43. Yang kedua, Yesus berjalan di atas air. Ayat 45 hingga 52. Bila dirangkai keempat peristiwa tersebut, maka akan terlihat keterkaitan makna yang sangat luar biasa, yaitu setelah para muridnya melaporkan setiap apa yang mereka kerjakan, maka Yesus mengajak mereka untuk menyepi dan beristirahat seketika untuk mempersiapkan mereka kembali dan segera melakukan pelayanan yang sudah menanti, yakni memberi makan 5.000 orang, yang menunjuk kepada Yesus berkuasa atas kebutuhan pokok manusia. Demikian juga dengan Yesus berjalan di atas air. Ia memberi arti bahwa Yesus berkuasa atas segala kekuatan dan
kuasa dunia. Dan dengan berbagai peristiwa penyembuhan atas sakit penyakit orang-orang di Genesaret, memperlihatkan bahwa betapa berkuasanya Yesus atas kuasa yang menakutkan bagi manusia. Saudara-saudara sekalian, semua peristiwa yang terbingkai dalam perikop ini adalah hal-hal yang senantiasa dihadapi oleh manusia dan membutuhkan kuasa yang sanggup menaklukkannya. Dengan apa yang dilakukan oleh Yesus atas semuanya itu tentunya dapat menjawab dan meyakinkan kita akan kuasa Kristus atas segala kebutuhan dan pergumulan kita. Jadi, meskipun khotbah ini diangkat dari ayat 30 hingga 34 dan ayat 53 hingga 56, sebenarnya merupakan suatu kesatuan yang utuh. Saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, jika kita membayangkan dan merenungkan yang terjadi dari kedua kisah yang baru kita baca ini, maka kita akan menemukan bagaimana minat dan kerinduan orang banyak kepada Yesus. Walaupun Yesus dan murid-muridnya sudah menyingkir ke Betsaida, tetap orang banyak itu mengikutinya. Begitu juga ketika Yesus mendarat di Genesaret, semua orang langsung berlari dan menghampirinya. Di sisi lain, kita dapat melihat bagaimana respons Yesus melihat minat orang banyak itu untuk menghampirinya sampai Yesus tergerak oleh belas kasihan. Tanpa pikir panjang, Yesus memberikan pengajaran dan kesembuhan kepada orang-orang yang mencarinya. Dalam ayat 34 dikatakan bahwa ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Orang banyak dari seluruh kota datang kepadanya, sehingga ia mengajar banyak hal kepada mereka. Orang banyak itu menurut ayat 43 berjumlah 5.000 orang. Itu terhitung orang laki-laki, belum terhitung anak-anak dan perempuan. Yesus begitu mengasihi mereka, dan mereka tampak seperti domba yang tidak punya gembala. Memang, orang banyak tersebut telah kehilangan pemimpin mereka, yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis telah dibunuh oleh Herodes, membuat orang banyak itu seperti domba yang kehilangan gembalanya. Yesus mengasihi mereka dan hatinya tergerak oleh belas kasihan kepada mereka. Selain menyembuhkan sakit penyakit mereka, mereka juga beri pengajaran-pengajaran. Dan yang tidak kalah pentingnya, Yesus memberi mereka makan. Ayat 35 hingga 34. Setelah orang-orang banyak itu diberi makan, Yesus dan murid-muridnya yang pergi ke tempat sunyi dan hendak menyepi untuk beristirahat, bersyukur dan berdoa terhadap semua yang telah dikerjakan. Namun ternyata mereka langsung dikejar oleh banyak orang dari jalan yang berbeda. Maka kita akan katakan bahwa sesungguhnya mereka, orang banyak itu tidak salah mencari orang. Mereka tahu siapa yang dapat memberikan pengajaran dan kesembuhan kepada mereka. Mereka tahu siapa yang dapat mencukupkan kebutuhan mereka sehari-hari. Mereka tentunya bersyukur karena Tuhan yang telah menyatakan kasih-Nya kepada mereka. Mereka telah memiliki gembala yang baik, gembala yang setia menuntun menuju ke keselamatannya. Ya, Dialah Yesus Sang Gembala yang agung. Yesus telah menjadi keselamatan bagi kita. Tuhan Yesus membuka pintu selebar-lebarnya kepada
setiap orang yang mau datang kepadanya untuk menerima pengajaran dan kuasanya yang menyelamatkan. Dan kita menyadari bahwa yang dapat membimbing dan mengajar kita bukanlah dunia ini. Yang memberikan kesembuhan bagi kita bukanlah dunia ini. Hanya Yesus satu-satunya yang mengerti dan benar-benar peduli atas kehidupan kita. Sebab Dia adalah gembala yang baik, yang memberikan nyawanya untuk keselamatan kita. Tuhan Yesus tidak akan katakan lelah ataupun tidak memiliki waktu, sehingga Dia tidak sempat lagi untuk menemui kita. Tidak demikian. Tidak perlu kita mengisi daftar antrian untuk membuat temu janji dahulu, baru kita boleh datang kepadanya. Justru sebaliknya yang terjadi, Dialah yang datang ke dalam kehidupan kita, yang memberikan dirinya demi keselamatan kita. Saudara-saudari jemaat yang Tuhan kasihi, di tengah-tengah pergumulan dan perjuangan kita menghadapi maut, di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita merasa rapuh dan ringkih. Seketika kita kehilangan jangkar dan kekuatan kita, sebab harta dan tahta tak kuasa untuk menjaga kita dari maut yang menjemput karena COVID-19. Banyak di antara kita yang meregang nyawa. Kita kehilangan orang-orang yang dicintai, orang-orang yang kita teladani, dan kerapuhan menyelimuti kita. Dan kita membutuhkan sosok yang tangguh, yang datang segera untuk menolong kita. Bacaan kita ini memberikan pengharapan kepada kita bahwa sekalipun kita berada dalam lembah kekelaman, Yesuslah penolong kita, yang membalut hati kita yang terluka, yang memeluk kita dengan kehangatan cintanya. Yesus datang dan menjadikan tubuh dan darahnya sebagai masker untuk melindungi kita dari virus-virus dosa dan virus-virus yang mematikan. Darahnya menjadi sanitizer untuk membersihkan kehidupan kita, menetralisir keadaan kita dengan dirinya. Karena itu, saudara-saudaraku, di masa pandemi ini, masker, sanitizer, PPKM, dan berbagai ketentuan lainnya yang menjadi protokol kesehatan yang kita jalani senantiasa dimaknai sebagai cara kita untuk membela dan merawat hidup bersama Kristus, Sang Pemberi hidup. Juga sebagai Sang Gembala yang mencintai domba-dombanya. Kristus itu pula lah yang senantiasa merangkul saudara-saudara sekalian yang sedang berjuang untuk mendapatkan keadilan di negeri yang entah berantah ini. Kristus selalu berada dengan orang-orang yang tersolimi, yang dipersekusi, yang diabaikan, dan yang disingkirkan. Ia tidak pernah memalingkan wajahnya dari orang-orang yang teraniaya. Dalam derita yang dialami, kita akan menemukan bisikan-bisikan Roh Kudus yang memberikan pengertian untuk menemukan kehendaknya. Karena itu, kita semua dituntut untuk semakin peka kenali jawaban-jawaban Kristus dalam keiningan dan kesendirian. Saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, dunia yang dipenuhi dengan dosa tidak akan pernah mau memikirkan dan hal yang terbaik bagi kita, dan hanya akan memperbudak kita. Namun Tuhan mau peduli atas kehidupan kita. Nas kita ini ingin mengajak kita mengenal pribadi Yesus lebih dalam lagi, bahwa kasih Tuhan itu nyata. Ialah gembala kita, ialah sahabat kita. Bersama Dia kita akan melewati segala perkara.
derita, sakit, dan perjuangan kita akan ditanggung olehnya, dan kita akan menjadi pemenang bagi kehidupan ini. Tuhan memberkati saudara-saudariku Jemaat GKI Yasmin Bogor. Amin. Saudara-saudari jemaat sekalian, marilah kita masuk dalam saat teduh. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan gereja Tuhan di berbagai tempat, marilah kita mengikrarkan kembali iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudariku Jemaat GKI Yasmin Bogor, kita akan masuk dalam doa syafaat secara bersama, dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa Kami dalam bentuk nyanyian. Saya mengajak kita semua berdoa, bergumul bagi seluruh perjuangan kita sebagai gereja di Indonesia untuk berdiri dan tegaknya Injil Kristus. Perjuangan kita menghadapi ketidakadilan yang masih saja terjadi di tengah-tengah bumi Pancasila ini, tapi juga pergumulan kita menghadapi pandemi COVID-19. Semoga pemerintah terus bekerja keras, dituntun oleh hikmat Tuhan, dan kita semua juga menerapkan protokol kesehatan dengan baik, sehingga kita akan menjadi pemenang di masa pandemi COVID-19 ini. Mari kita berdoa. Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu karena kebaikan-Mu ya Tuhan Allah. Kebaktian atau ibadah yang berlangsung di saat ini secara bersama oleh Jemaat GKI Yasmin Bogor boleh berlangsung. Atas kepercayaan sahabat-sahabat, hamba-Mu ini berkesempatan untuk melayani ibadah atau kebaktian di saat ini. Semoga kerjasama antar gereja ini memberi satu kekuatan, memberi satu spirit secara bersama kehidupan kesan gereja-gereja di Indonesia. Maka di saat ini ya Tuhan Allah, kami terus berdoa bagi kesan gereja di Indonesia. Kami terus berdoa bagi perjuangan-perjuangan yang sementara ini dilakukan oleh gereja untuk menghadapi ketidakadilan yang masih saja terus dialami. Kami berdoa ya Tuhan Allah untuk berbagai peristiwa-peristiwa yang menyengatkan hati kami, yang menyesakkan dada kami, yang dalam pergumulan-pergumulan itu kami bawa hanya kepada Tuhan. Teristimewa ya Tuhan Allah, kami berdoa
bagi upaya-upaya untuk mengatasi kemiskinan, upaya-upaya untuk mengatasi keterbelakangan, upaya-upaya untuk mengatasi kebodohan ya Tuhan Allah. Kami berdoa bagi kesejahteraan bangsa dan negara kami. Tetapi hal yang terpenting bagi kami adalah kami berdoa bagi perjuangan secara bersama gereja-gereja di Indonesia, secara khusus Jemaat GKI Yasmin Bogor yang sementara ini memperjuangkan keadilan yang direbut dari mereka ya Tuhan Allah. Tuhan, kami tahu Kau punya cara yang terbaik. Kami tahu Kau punya waktu yang terindah. Biarlah dalam cara dan waktu-Mu ya Tuhan Allah, kami mengerti tentang kemauan Tuhan, apa yang harus kami kerjakan. Biarlah Roh-Mu itu terus menguatkan kami, membisiki kebenaran kepada kami, supaya kami sebagai umat-Mu bekerja bukan oleh karena egoisme kami semata, tetapi oleh karena prinsip kebenaran dan keadilan yang Tuhan berikan kepada kami, yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan Allah, bagi pergumulan kami secara bersama. Ketika dunia ini sakit, ketika Indonesia ini diperhadapkan dengan pergumulan berat di masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan Allah. Banyak orang yang terpapar oleh karena COVID-19. Kami kehilangan orang-orang kekasih kami. Kami kehilangan orang-orang tercinta kami. Kami kehilangan tokoh-tokoh teladan kami. Kami kehilangan orang tua kami. Dan sekejap saja kami merasa hidup kami ini tidak berarti apa-apa. Kami begitu rapuh ya Tuhan Allah. Dan kami minta kepada-Mu Tuhan, selamatkan bangsa kami. Lindungi kami ya Tuhan Allah. Jauhkanlah kami dari hal yang dapat merenggut nyawa kami ya Tuhan. Ketika kami memakai masker itu adalah sebagai sebuah tanggung jawab iman kami untuk membela dan merawat kehidupan. Dan ketika kami melakukan PPKM, itu adalah tanggung jawab kami sebagai umat untuk menyelamatkan kehidupan ini secara bersama. Biarlah Tuhan kami melakukannya dengan kesadaran iman yang sungguh. Membantu kerja-kerja pemerintah pusat sampai ke daerah-daerah sekalipun ya Tuhan Allah, dalam upaya pencegahan peredaran COVID-19. Tuhan, telah banyak korban yang jatuh. Harus seberapa banyak lagi korban itu ya Tuhan Allah. Kami minta ya Tuhan, sudahi semua ini. Dan bila Tuhan ada oknum, ada pihak, ada kelompok, atau ada golongan yang mencari untung dari situasi yang tidak menguntungkan ini ya Tuhan Allah, kami minta keadilan-Mu ditegakkan di atas kehidupan mereka, supaya mereka tidak mempermainkan Tuhan dan tidak mempermainkan kemanusiaan dalam situasi-situasi yang memprihatinkan ini. Tuhan, Engkau adalah gembala kami. Firman-Mu telah menuntun kami untuk mengertinya. Dan kepada-Mu sajalah Tuhan Allah kami datang dan bermohon. Tuntun kami di jalan-Mu. Tuntun kami kepada-Mu yang rumput hijau. Dan sekalipun kami berjalan dalam kekelaman yang Tuhan Allah, kami tidak takut bahaya, sebab Engkau selalu menopang kami. Ya Tuhan, ini keberadaan kami, ya Bapa. Seluruh doa, keluh kesah kami, pergumulan-pergumulan gereja-gereja Indonesia, pergumulan-pergumulan jemaat GKI Yasmin, setiap kepala keluarga, ibu rumah tangga, mahasiswa, para pekerja, para pegawai negeri, petarung-petarung di jalanan, mencari hidup, mencari sesuap roti, mencari sesuap nasi, anak-anak yatim piatu, para janda, orang-orang yang sementara ini bergumul dengan sakit mereka Tuhan pulihkan. Bapa di surga, tua, muda, laki-laki, perempuan, semuanya
Tuhan datang dan Tuhan berkati. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami ini orang yang berdosa. Kalau hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengakhiri doa kami ini dengan mengucapkan doa Bapa kami dengan nyanyian sebagai berikut. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di ibadah hari Minggu ini, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan yang sudah kita siapkan masing-masing. Persembahan dapat kita berikan melalui transfer ke Bank BNI dengan nomor rekening seperti yang tertera pada layar, atau dengan cara mengumpulkan masing-masing di rumah dan akan kita berikan ketika kita bisa beribadah secara normal kembali. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita hari ini yaitu dari kitab Mazmur 52 ayat 11 yang tertulis demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru 181A, Tuhan ambil hidupku. Jadi alat
Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Tuhan kami yang di surga, Engkaulah gembala kami. Engkau membaringkan kami di padang yang berumput hijau dan membimbing kami ke air yang tenang. Engkau menyegarkan jiwa kami dan menuntun kami di jalan yang benar. Betapa bersyukurnya kami ya Tuhan, bisa mengenal-Mu sebagai gembala yang baik. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab Engkau berserta kami. Hari ini kami dengan penuh sukacita dan syukur membawa persembahan kepadamu. Terimalah dan berkatilah. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri persekutuan dan ibadah hari ini dengan terus melangkah dan tetap berjuang dalam iman dengan tiada takut dan gentar. Karena kita mempunyai gembala yang senantiasa menyertai langkah kita. Mari kita akhiri ibadah hari ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 415, Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Saudara-saudari jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Haleluya.